الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الآية صدق الله العظيم. Saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah. Karena yakinlah dengan berbekal takwa di mana saja kita berada pun dalam keadaan apa saja kondisi kehidupan kita, yakinlah selama ada takwa di hati ada jaminan dari Allah untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Dan sebagai hamba Allah yang telah banyak dikaruniai nikmat, maka pandai-pandailah kita mensyukuri semua nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, sekecil apapun bentuk nikmat itu. Karena yakinlah kalau kita pandai mensyukuri nikmatnya cepat atau lambat, pasti Allah bakal memberikan tambahan nikmat kepada kita. Saudara hadirin rahimakumullah, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, beliau mengabadikan dialog Nabi Musa alaihissalam bersama Allah Tuhannya. Dan satu-satunya Nabi yang paling sering bicara langsung dengan Allah adalah Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa ini mendapat gelar Kalimullah, yang bicara langsung dengan Allah. Sehingga di dalam Al-Quran nama Nabi Musa ini paling banyak disebut daripada nabi-nabi yang lain, karena Nabi Musa ini bicara langsung dengan Allah. Dan suatu hari Nabi Musa ini bertanya kepada Allah tentang amalan yang bisa menyenangkan Allah. Ya Rabb, di antara semua amal ibadahku ya Rabb, mana kiranya yang bisa menyenangkan Engkau ya Rabb? Apakah puasaku, apa sholatku, apa zikirku ya Rabb? Dijawab oleh Allah, Musa, sholatmu itu untuk dirimu sendiri, karena dengan sholat engkau bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semua kebaikannya kembali kepada dirimu sendiri. Dan puasa itu Musa, itu pun pada untukmu sendiri, karena dengan berpuasa engkau melatih mengekang nafsu terhindar dari perbuatan yang menghinakan dirimu. Dan zikir itu Musa, itu pun kebaikannya juga kembali kepada dirimu semata, karena dengan banyak-banyak berzikir jiwamu akan semakin tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Lalu ya Rabb, ibadah apa kiranya yang bisa membuat engkau senang? Ibnu Hajar Al-Asqalani
dalam Nasaihul Ibad, beliau menerangkan bahwa amal ibadah yang bisa menyenangkan Allah adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Tatkala seseorang itu bisa membuat hati saudara yang beriman itu senang. Amal yang menyenangkan Allah adalah tatkala orang itu bisa menyenangkan hati saudaranya yang beriman. Itu amal yang paling disenangi oleh Allah. Oleh karena itu saudara hadirin rahimakumullah, bikinlah saudara kita itu senang dengan perilaku kita. Bikinlah saudara kita itu senang dengan ucapan kita. Bikinlah saudara kita itu senang dengan amaliyah kita. Tatkala kita bisa membuat saudara kita yang lain itu senang dengan perilaku kita, dengan ucapan kita, dengan amaliyah kita, di saat itulah Allah maha senang dengan kita. Cobalah kita memposisikan diri kita berada pada posisi mereka. Ada saudara kita itu yang hidup serba kekurangan. Suatu hari makan saja bersama keluarga tidak ada. Kemudian kita hadir di tengah-tengah mereka di saat mereka kelaparan, kita mengirimkan makanan kepada mereka. Alangkah senangnya mereka. Dan di saat kita menyenangkan mereka itulah Allah maha senang dengan kita. Cobalah kita andai berada di suatu tempat yang sangat dingin adanya, menggigil karena kedinginan pada saat itu. Kemudian ada orang yang mendatangi kita memberikan tawaran selimut yang bisa menghangatkan diri kita. Alangkah senangnya diri kita pada saat itu. Dan di saat kita bisa menyenangkan saudara kita, itulah Allah maha senang melihat perilaku kita. Berilah makanan kepada orang yang kelaparan. Berilah pakaian kepada orang yang kedinginan. Berilah tongkat kepada orang yang buta. Berilah lentera kepada orang yang kegelapan. Di saat kita bisa membuat mereka senang, Allah senang dengan kita. Itulah amal yang bisa menyenangkan Allah. Oleh karena itu saudara hadirin rahimakumullah, orang yang bisa memberikan sesuatu kepada saudaranya yang lain, hakikatnya orang itu sedang menghutangi Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man dzalladzi yuqridullah, siapa orang yang mau menghutangi Allah qardan hasana, dengan hutangan yang baik. Hutangan yang baik itu adalah yang diberikan itu adalah barang yang halal, cara memberikan menyenangkan dengan hati yang ikhlas. Jadi tatkala kita bersedekah, tatkala kita berinfak, tatkala kita memberi kepada saudara kita yang lain, hakikatnya kita pada saat itu adalah menghutangi Allah. Ingat, konsekuensi orang yang berhutang adalah wajib membayar. Konsekuensi Allah yang berhutang, Allah yang wajib membayar. Dan kalau Allah membayar hutang dari hamba-hambanya, apa yang dilakukan? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Cara membayar Allah itu dilipat gandakan lebih banyak. Kita sendiri ya, pada saat kita berhutang kepada saudara kita uang 1 juta, kemudian kita kembalikan 1 juta, tapi kita tambahi dengan pisang goreng 1 piring, yakin orang yang kita hutangi itu merasa senang. Dan itu sebenarnya akhlak yang diajarkan oleh Allah. Allah itu dalam mengembalikan hutang dari hamba-hambanya pasti berlipat ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang membuat sempit rezeki seseorang, Allah pun yang membuat lapang rezeki seseorang. Sempitnya rezeki, lapangnya rezeki,
Itu Allah yang menentukan, bukan karena skill kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena usaha kita. Skill, kepandaian, usaha kita itu hanya lantaran saja, tapi Allah lah yang membuat sempit dan lapangnya rezeki seseorang. Kita pernah mendengar kisah sahabat Sa'labah. Sa'labah itu orang yang rezekinya dibikin sempit oleh Allah. Bahkan pakaian yang dipakai untuk sholat itu gantian dengan istrinya. Dan suatu hari setiap Sa'labah habis sholat pasti pulang duluan, dan ini diamati oleh Rasulullah, sehingga suatu hari ditegur oleh Rasulullah, wahai Sa'labah, perilakumu kok seperti orang-orang munafik, tidak seperti kawanmu yang lain sehabis sholat dia wiridan mengucap Allahumma antas salam wa minkas salam, tapi engkau langsung pergi. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sa'labah, ya Rasul, kalau saya berlama-lama wiridan di sini, baju yang saya pakai ini ditunggu istri saya untuk sholat munajat kepada Allah. Oleh karena itu doakan saya, Rasul akan menjadi orang yang kaya, pasti saya bisa seperti kawan-kawan saya yang lain. Dijawab oleh Rasulullah, tidak Sa'labah, keadaanmu yang demikian ini adalah lebih baik bagi kamu. Pulang Sa'labah. Esok harinya lagi memohon kepada Rasulullah, ya Rasul, saya pun ingin seperti saudara-saudaraku yang lain, Rasul, istiqomah, tumanina dalam ibadah. Oleh karena itu doakan saya, Rasul, agar saya ini menjadi orang yang kaya, orang yang cukup, agar ibadah kami itu tenang. Tidak Sa'labah, keadaan ini adalah paling baik bagi kamu. Ketiga kalinya mohon lagi pada Rasulullah, dan itu dimohonkan oleh Rasul, didoakan kepada Allah, dan diberi kambing. Kambing beranak pinak menjadi banyak. Setelah banyak di kota nampaknya tidak cukup, dia hijrah ke desa untuk mengembala kambingnya. Semula dia tetap istiqomah dalam sholat, kemudian hanya Jumatan saja dia datang, lambat laun tidak datang sama sekali. Akhirnya Rasulullah teringat dengan sahabatnya Sa'labah, cobalah minta zakat kepada Sa'labah. Ternyata tatkala dimintai zakat pun Sa'labah enggan untuk mengeluarkannya, karena begitu banyak jumlah zakat yang harus dikeluarkannya. Apa yang terjadi? Kambing itu setiap pagi mati, dan Sa'labah menjadi orang yang miskin kembali. Hidupnya sempit, dilapangkan oleh Allah, disempitkan lagi oleh Allah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Semua akan kembali kepada Allah. Saudara hadirin rahimakumullah, beda lagi dengan kisah dua orang suami istri pada zaman Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, hidup serba dalam kekurangan. Suatu hari sang istri ini bilang kepada suaminya, wahai suamiku, apa betul Nabi Musa itu bicara langsung dengan Allah? Betul, kata suaminya. Kalau begitu kenapa kita tidak mencoba memohon Nabi Musa agar kita ini dimintakan langsung kepada Allah di sisa-sisa usia kita, agar menjadi orang yang hidup serba kecukupan, biar kita merasakan bagaimana nikmatnya menjadi orang kaya. Dan esok harinya suami istri ini mendatangi Nabi Musa alaihissalam, mengadukan keberadaan hidupnya. Wahai Nabi Musa, tolong mohonkan kami kepada Allah, ini adalah permintaan istri saya, supaya di sisa-sisa usia kami, agar kami menjadi orang yang kaya, hidup serba cukup. Dan itu pun dimohonkan langsung oleh Nabi Musa, pergi ke Lembah Tua, Bukit Sinai. Dan di sana pun dijawab langsung oleh Allah, Musa, katakan kepada suami istri itu Musa, akan saya beri hidup serba cukup dia, tapi katakan juga bahwa rezeki yang saya berikan kepadanya hanya 1 tahun lamanya. Betul saudara hadirin, setelah dimohonkan Nabi Musa alaihissalam, rezeki bagi suami istri itu datang dari berbagai arah. Dia menjadi orang yang kaya, serba cukup. Lalu apa yang dikatakan oleh sang istri kepada suaminya? Wahai suamiku, ingat kekayaan kita ini hanya 1 tahun lamanya. Dan apa yang dilakukan suami istri itu? Dia habiskan
untuk menyantuni fakir miskin, untuk menyantuni anak yatim. Dia bangun rumah ibadah, dia bangun rumah singgah untuk musafir, dan seluruh musafir yang datang dia cukupi kebutuhannya. Dia habiskan ke sana, tapi semakin dia habiskan semakin banyak hartanya, tidak berkurang, bahkan semakin bertambah dan bertambah. Hari berganti hari, berbulan-bulan berganti bulan, sampailah 1 tahun lamanya. Bahkan lewat 1 tahun, suami istri itu tetap kaya. Lalu Nabi Musa menghadap kepada Allah, Tuhannya, ya Rabb, dulu kau katakan kekayaan yang kau berikan kepada suami istri itu hanya 1 tahun, tapi nyatanya sampai saat ini dia tetap kaya, sudah lewat dari 1 tahun ya Rabb. Apa engkau lupa ya Rabb? Musa, saya hanya membuka 1 pintu rezeki untuk suami istri itu, tapi dia telah membuka beberapa pintu rezeki untuk hambaku yang lain. Malu saya mencabut nikmat itu Musa. Saya tidak ingin kalah dermawan dengan dia. Sempit dikayakan oleh Allah, dikayakan lagi oleh Allah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang membuat sempit, Allah yang membuat lapang. Wa ilaihi turja'un. Semua akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu saudara hadirin rahimakumullah, tatkala kita bisa membuat senang hati saudara kita yang beriman yang lain, di saat itulah kita membuat senang Allah. Dan di saat Allah senang dengan diri kita, maka keinginan kita akan diberikan oleh Allah. Oleh karena itu tetaplah istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akhtim lana bil Islam, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.